Alhamdulillah dan katsiran wa barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah di hari ini kita bertemu kembali ya. Setelah sebelumnya 1 bulan yang lalu kita disibukkan dengan aktivitas beribadah di bulan Ramadan dan kita liburkan kelas karena ya di antara amalan yang paling utama ya mungkin kita akan disibukkan dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah insyaallah kita kembali lagi di bulan Syawal ini, mudah-mudahan masih ingat dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Kita terakhir sampai di halaman 22 ya. Halaman 22 akhir itu PR tentang ini tasrif fiil ya, tasrif fiil di halaman 22 ya, latihan 8 waktu itu, latihan 8. Nah, selanjutnya kita akan masuk di bab yang baru. Di sini kita lihat di halaman 22 ya, kita baca i'rabul af'ali. I'rabul af'ali. Kita akan masuk membahas tentang i'rab dari fiil-fiil ya, i'rab dari fiil-fiil. Al-fi'lu ya, fiil itu terbagi menjadi 2, ada yang mu'rabun, ada yang mabni. Jadi sama kayak di pembahasan isim. Ya, isim juga kita sudah bahas kemarin ya, di halaman kita lihat sedikit supaya terbayang. Isim juga sama terbagi 2, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Dan pembahasan tentang isim sudah lewat. Pembahasan isim sudah lewat. Yang isim-isim yang mu'rab itu kita sudah belajar ya, di tabel itu kan ada 9 ya. Ada 9 jenis isim, mulai dari isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, sampai isim yang ke-9 al-ismul ladzi la yansharif. Nah, demikian juga isim yang mabni kita sudah pelajari ya kemarin di halaman 14 ya. Atau halaman di sini dicatatkan halaman 14, yaitu ada 5, isim domir, isim isyarah, ada isim mausul, ada isim mausul, isim istifham, dan isim syarat. Nah, jadi memang banyak kalau di isim. Nah, konsepnya sama nanti untuk di fiil. Kita kembali bahwasanya i'rab itu ya, dari sisi jenisnya kan ada 4 ya, ada rafa, ada nasab ya, kemudian ada khafad, dan ada jazm. Nah, dari 4 ini masing-masing baik di isim atau di fiil itu dapatnya 3 ya. Dapatnya 3 jenis ya. Dapatnya 3 jenis saja. Yaitu untuk isim rafa, nasab, dan khafad ya. Dan untuk fiil rafa, nasab, dan jazm. Itu yang nanti kita akan pelajari ya. Kita akan pelajari di pelajaran kita selanjutnya. Nah, kita lanjut, kita lihat lagi di halaman, yaitu yang pertama fiil yang mu'rab ya, fiil yang mu'rab. Dari sisi definisi, fiil mu'rab itu adalah al-mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Nah, yang ini. Dari sisi fiil ya, definisinya nggak berubah. Dari sisi fiil definisinya nggak berubah, yaitu mu'rab yang berubah harokat akhirnya ya, ya, bisa babi dukhulil amil, karena masuknya amil-amil ya, karena masuknya amil. Nah, amilnya itu apa saja? Amil itu penyebab ya, amil itu apa saja nanti kita akan bahas lebih rinci.
Sebenarnya kita mudah-mudahan bisa bersabar ya. Sedikit lagi kita akan masuk di pembahasan intinya itu nanti di halaman 34. Ya, halaman 34. Jadi ini masih membangun ya istilah-istilah dasar sebelum nanti materi intinya di halaman 34. Nah, contohnya ya mislu yaktubu. Nah, ini dicontohkan dengan fiil mudhari ya, dicontohkan dengan fiil mudhari. Kemudian nah, di sebelahnya di situ ada lan, ya ada lan yaktuba. Nah, ini kalau misalnya belum tahu ini huruf yang kalau huruf ini baru tahu ya nanti kita akan belajar di halaman setelahnya. Lan ini adalah huruf ya nasab, ya, huruf penasab yang menyebabkan fiil setelahnya itu dia berubah menjadi mansub ya. Lan ini artinya tidak akan, lan ini artinya tidak akan. Nah, di sini terlihat ya perubahan dari harokat yaktubu yang aslinya dhammah, kemudian ketika kemasukan lan, maka dia harokat akhirnya dari fiil yaktubu tadi berubah menjadi fathah. Jadi dibacanya lan yaktuba. Ya, jadi dibacanya lan yaktuba. Nah, itu perubahan i'rab. Ya, berubahnya harokat tersebut itu merupakan perubahan i'rab. Ya, perubahan i'rab. Nah, kemudian di sebelahnya ada lam yaktub. Ya, lam yaktub. Ya, lam di sini artinya tidak. Ya, artinya tidak. Lam yaktub berarti artinya dia seorang laki-laki tidak menulis. Kalau lan ya, dia seorang lelaki sedang atau tidak akan menulis. Ya, ini hanya dua yang baru diperkenalkan, ada lan, ada lam. Ya, kalau lan ini menyebabkan fiilnya menjadi mansub, kalau lam ini menyebabkan fiil setelahnya itu menjadi majzum. Ya. Jadi perinciannya ada di halaman setelahnya. Nah, contoh yang lain, yajlisu, lan yajlisa, lam yajlis. Ini terlihat dari dhammah kemudian jadi fathah dan kemudian jadi sukun ya, yajlis. Yaqra'u, lan yaqra'a, lam yaqra. Ya, aslinya dhammah kemudian fathah kemudian dia sukun. Nah, secara asal yang dhammah itu kondisinya ketika dia marfu ya. Itu kondisinya ketika dia marfu. Kemudian ketika dia fathah ini mansub ya, kondisi ketika mansub, dan yang sukun ini ketika jazm atau majzum ya. Kemudian di halaman selanjutnya halaman 23, amal mu'rabu minal af'ali fahuwal mudhari'u illa idza dakhalat alaihi nunul inasi au nunut taukid. Adapun yang mu'rab dari fiil-fiil, yang maksudnya dari pembahasan fiil, maka dia adalah fiil mudhari ya. Semua fiil mudhari itu mu'rab illa idza dakhalat alaihi nunul inasi au nunut taukid. Kecuali fiil mudhari yang fiil mudhari tersebut kemasukan nun inas ya, atau nun taukid. Nah, apa nun inas dan nun taukid? Itu ada di bawahnya. Jadi fiil mudhari yang sudah kita pelajari yang tasrifnya itu ada 14 yang mulai dari yaktubu, yaktubani, yaktubuna sampai seterusnya sampai aktubu, naktubu, itu semuanya mu'rab. Ya berarti dia berubah-ubah harokat akhirnya, kecuali fiil mudhari yang kemasukan nun inas, yaitu ya fiil mudhari kalau di tasrif itu yang domirnya hunna ya. Kalau kita lihat di halaman sebelumnya ya di halaman 19 yaitu tasrif ya, fiil mudhari yang domirnya hunna ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Nah, itu nun pada yaktubna atau di sini contohnya nunul inas yajlisna. Nah, ini nun inas namanya. Nun yang menunjukkan makna jamak perempuan. Nun yang menunjukkan makna jamak perempuan.
Nah, kalau kemasukan nun inas, ya, kalau kemasukan nun inas, maka dia tidak berubah, ya, tidak berubah. Selamanya saja dibacanya ya jelisna, tidak dibaca dengan harokat yang lain. Ya, tidak berubah-ubah harokat akhirnya. Nah, atau dengan kata lain fiilnya mabni, ya, lawan dari mu'rab. Kemudian au nunut taukid atau yang kemasukan nun taukid. Nun taukid itu nun yang menunjukkan makna penegasan. Kalau kita katakan yaktubu, kemudian kita tambahkan nun taukid di belakangnya, maka dibacanya menjadi yaktubanna. Maka secara makna kalau yaktubu artinya dia seorang lelaki sedang atau akan menulis. Kalau yaktubanna maknanya dia benar-benar, ya, satu orang lelaki yang sedang atau akan menulis. Jadi maknanya memberikan efek penegasan. Itu fungsi nun taukid. Nah, dan dari sisi harokat juga sedikit berubah. Aslinya yaktubu, tapi ketika dimasukkan nun inas, maka dia jadi yaktubanna dibacanya. Yaktubanna. Dan kalau kemasukan, misal kita kasih lan di depannya, lan, tetap saja dia dibacanya lan yaktubanna. Kalau dikasih lam, ya, artinya tidak, tetap saja dibacanya lam yaktubanna, ya, dia jadi mabni. Maka yang mu'rab itu semua fiil mudhari kecuali yang kemasukan nun inas atau nun taukid. Nah, kemudian lawannya yaitu yang mabni. Wal mabni huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidatan. Yaitu fiil yang mabni adalah fiil yang dia senantiasa, ya, tetap dalam satu keadaan. Maksudnya harokat akhirnya itu tetap dalam satu keadaan saja. Ya. Dan ini sudah kelihatan, ya, dari contoh-contohnya kataba, fataha, zahaba, uktub, iftah, izhab. Ini tiga yang pertama ini fiil madi, kemudian tiga yang terakhir ini fiil amr. Ya, tiga yang terakhir ini fiil amr. Ya. Maka kesimpulannya, ya, sebelum baris yang bawah, semua fiil madi itu pasti mabni dan semua fiil amr itu pasti mabni. Ya. Wal mabniyu minal af'al, maka dipertegas oleh beliau, dan fiil yang mabni, ya, yang mabni dari fiil-fiil, ya, pertama huwa al madi, yaitu fiil madi, itu semuanya mabni, mau dikemasukan huruf apapun, ya, dia selamanya seperti itu, tidak berubah-ubah. Wal amru, semua fiil amr itu juga mabni. Wal mudhari, dan sebagian fiil mudhari, karena kan sebagian besar fiil mudhari itu mu'rab, berubah-ubah. Nah, yang mabni yaitu wal mudhari'u idza tasalat bihi nunul inasi au nunut taukid. Yaitu fiil mudhari yang sebagian fiil mudhari yang kemasukan pada fiil mudhari tersebut nun inas, nun yang menunjukkan makna perempuan jamak, atau nun taukid, maka dia otomatis menjadi mabni. Ya. Maka diagramnya al-fi'lul mudhari al-mu'rab, maka fi'il mudhari yang mu'rab ada 3, ditinjau dari jenis i'rabnya, marfu, mansub, majzum. Tidak ada majrur. Kalau majrur itu i'rab yang khusus milik isim. Kalau i'rab khusus milik fi'il itu majzum. Adapun marfu sama mansub, mau di fi'il mau di isim, dua-duanya punya. Nah, contoh di sini yaktubu, kita kasih lan. Lan ini huruf yang membuat fi'il yang mu'rab menjadi mansub, maka jadi lan yaktuba. Kemudian kasih lam, lam ini huruf yang membuat fi'il yang mu'rab menjadi majzum, maka menjadi lam yaktub. Kemudian yadhabu artinya pergi, ya, kita kasih lan jadi lan yadhaba, fathah. Ya, kemudian kita kasih lam menjadi lam yadhab. Ya. Ini jenis yang paling mudah karena perubahannya masih dari dhammah menjadi fathah. Dhammah ini sesuai tanda asli, ya. Tanda asli i'rab marfu itu dhammah, ya. Meskipun nanti ada turunannya, ya, kalau di isim sudah dibahas.
Kalau mansub ya sesuai tanda asli, ya tanda aslinya ini fathah. Ya. Walaupun nanti ada turunannya kalau di isim ya beda-beda. Adapun majzum maka hukum asal tanda majzum itu harokatnya sukun. Ya, jadi ini perubahan i'rabnya dengan tanda yang tanda asli, yaitu masih dhammah, fathah. Kalau jazm itu identiknya dengan sukun. Nah, kemudian di sini ya ada tabelnya, lebih singkat ya. Lebih singkat dari tabel yang isim ya. Maka kesimpulannya dari pembahasan i'rab af'al ya, al-i'rabul af'al itu di tabel ini, yaitu di tabel 24. Sedangkan kalau di isim itu ya tabel yang mesti dihafal itu tabel halaman 13. Maka kesimpulannya seperti ini. Af'alul mu'rabat ya, fiil-fiil yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya Nah, ini dibagi menjadi 3 ya. Jadi af'al yang dibahas ini menjadi 3. Kenapa pembagiannya 3 tapi bukan dibagi madi, mudhari, amr, tidak ya. Beda dengan di isim. Kalau di isim kan ada 9 ya, mulai dari isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim dan seterusnya. Ya, karena memang 9 jenis isim itu adalah isim yang mu'rab. Adapun fiil yang sebagaimana telah disinggung tadi, bahwa fiil-fiil yang mu'rab itu cuman fiil mudhari doang. Ya, cuman fiil mudhari doang, dan itu pun nggak semuanya. Yaitu dikecualikan fiil mudhari yang di sana ada nun inas atau nun taukid. Maka ya, di sini ada tiga jenis. Yang pertama al-mudhari'u as-sahihul akhir. Mudhari sahih akhir, ada al-af'alul khamsah, ada al-mudhari'u al-mu'talul akhir. Ya, ada al-mudhari'u al-mu'talul akhir. Yang pertama al-mudhari'u as-sahihul akhir. Ini mudhari yang as-sahihul akhir. Huruf akhirnya itu huruf sahih. Ya, jadi sebelum dilanjut, bedanya istilah as-sahih ya dengan istilah mu'tal ya, kan ada 3, mudhari as-sahihul akhir, ada af'alul khamsah, ada al-mudhari'u al-mu'talul akhir. Ada istilah sahih, ada istilah mu'tal. Nah, ini sebelum masuk kita jelaskan sedikit. Sahih itu adalah ya, sahih akhir berarti yang kita bahas adalah huruf akhir dari fiil ya, dari fiil yang kita tinjau. Misal di sini yashrabu, nah, huruf akhirnya apa? Huruf ba. Nah, kalau huruf ba-nya itu atau huruf terakhirnya itu bukan huruf illat ya. Huruf illat itu ada 3, alif, huruf ya, dan huruf waw ya, ada 3 huruf illat, huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Kalau fiil mudhari yang kita lihat ya, huruf akhirnya bukan huruf alif, huruf waw, atau huruf ya, maka fiil mudhari tersebut adalah dari jenis as-sahihul akhir. Jadi fiil mudhari yang huruf akhirnya itu sehat ya, karena huruf illat itu secara bahasa artinya sakit ya. Huruf illat itu artinya huruf sakit. Nah, maka kalau bukan huruf illat itu sahih akhir. Kalau huruf fiil mudhari'nya diakhiri wawu atau ya atau alif ya, diakhiri oleh huruf illat, maka dinamakan al-mudhari'u al-mu'talul akhir. Semisal contoh di sini yad'u, yahdi, yardha. Nah, ini contoh-contoh fiil mudhari' mu'tal akhir. Ya, mu'tal akhir karena diakhiri oleh wawu, kemudian ya, dan alif. Nah, untuk mudhari' sahihul akhir ini secara umum kebanyakan fiil mudhari' sahih akhir. Ya, yang paling banyak sahih akhir. Semisal di sini yashrabu, bahkan yang sudah kita pelajari sebelumnya itu nggak pernah ya di pelajaran tasrif ya sebelumnya itu nggak pernah dimunculkan fiil mudhari' mu'tal akhir, dan baru di sini diperkenalkan fiil mudhari' mu'tal akhir. Jadi tasrif kemarin itu
ya di bawah jenis sahih akhir. Ya, karena masih mudah. Nah, maka yang pertama, semisal contoh yashrabu artinya minum. Ya, ketika marfu untuk mudhari sahih akhir, tanda marfunya dhammah. Maka jadinya dibacanya yashrabu. Ketika mansub, mansub ini pasti sebab. Maka kita masukkan salah satu sebab dari sekian banyak sebab yang menjadikan fiil itu mansub adalah lan, maka kita masukkan lan menjadi lan yashroba, tanda mansubnya fathah. Kemudian yang jazm kita masukkan lam, ya lam yashrob, ya menjadi majzum, tanda majzumnya adalah sukun, ya tanda majzumnya adalah sukun, lam yashrob. Nah, ya, untuk mudhari sahih akhir tanda i'rabnya ini dengan tanda asli, karena aslinya dhammah untuk marfu, fathah untuk mansub, dan majzum untuk sukun. Kemudian terakhir yang kita akan bahas di pertemuan kali ini af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini sudah diperkenalkan di halaman sebelumnya, yaitu fiil-fiil. Kita perlihatkan af'alul khamsah di halaman 20 ya. Sini kan sudah dilihat ya, al-fi'lul mudhari ada 3. Nah, tabel yang disinilah yang bisa kita i'rab, yang bisa kita i'rab. Sahih akhir, mutal akhir nanti kita jelaskan. Nah, af'alul khamsah ini fiil-fiil yang ada 5 ya, ada 5. Tapi bukan cuman ada 5, tapi maksudnya dengan 5 pola. Yaitu yang polanya pertama yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, dengan pola ini, dengan 5 pola ini, kalau ada fi'il mudhari dengan pola kelima pola ini, maka kita katakan dia jenisnya af'alul khamsah. Jadi yang diawali ya, diakhiri alif dan nun, diawali ta, diakhiri alif dan nun, diawali ya, diakhiri wawu dan nun, ya dia diawali ta, diakhiri wawu dan nun, dan diawali ta dan diakhiri oleh ya dan nun. Kalau secara realnya jumlahnya nggak 5 ya. Kalau kita lihat di tasrif fi'il mudhari ya, ini tasrif berarti kan ada 6, 12, 14. Nah, dari 14 ini yang termasuk fi'il af'alul khamsah, jenis af'alul khamsah berarti yaktubani 1, kemudian yaktubuna 2, kemudian taktubani 3 ya. Yaktubna ini enggak, ini bukan af'alul khamsah, tapi dia tadi yaitu mabni, bahkan dia ini fi'il mudhari yang mabni, bukan pembahasan kita karena dia kemasukan nun inas. Kemudian taktubani di sini yang 4, taktubuna 5, kemudian taktubina 6, taktubani ini 7. Ini 7. Jadi realnya ada 7. Kenapa? Karena ada yang berulang ya, karena ada yang berulang 3 kali ya. Jadi sebenarnya dari 5 pola itu kalau kita hitung berdasarkan domir yang ada 14 sebenarnya ada 7. Nah, ketika af'alul khamsah, kalau kita lihat i'rabnya bukan lagi dengan tanda asli, tapi dengan seperti contoh ini. Yaitu pertama ambil contoh yadhabani. Ya, ini af'alul khamsah. Diawali ya, diakhiri alif dan nun. Maka ketika marfu bacanya normal. Misal yadhabani artinya 2 orang pergi. Ketika mansub, kalau kita kasih lan, ya, kita kasih lan, maka ya di sini ya dia menjadi lan yadhaba, menjadi lan yadhaba. Ya. Tanda mansubnya apa? Hasfun nun, ya dibuang huruf nunnya. Dibuang huruf nunnya. Ini tanda mansubnya dibuang huruf nunnya. Jadi nunnya dibuang. Majzumnya juga sama. Lam yadhaba. Lam yadhaba. Dibuang huruf nunnya. Hasfun nun. Nah, ini contoh 1 dari yadhabani. Padahal af'alul khamsah kan tadi ada 5. Misal kita cari yadhabuna. Misal kita cari di Al-Quran. Coba Ana share screen-nya.
Kelihatan ya screen Ana ya. Mas Army, oh ada Mas Army ya. Mas Army, Mas Denika ya, kelihatan ya. Coba kita cari di sini. LAN ya. Di Al-Quran ada banyak, ada 491 nih, ya. LAN itu artinya apa? Tidak akan. Terlihat ya. Ini kalau mau cari ayat, ya biasanya Anda pakai ini. Nah di sini ada contoh langsung sepaket nih, ya di surat Al-Baqarah ayat 24. Ya Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Pertama, di sini kita lihat ya, ada lam. Lam ini huruf yang dia menjazmkan. Fiil setelahnya ini secara i'rab, ini i'rabnya majzum ya. Taf'alu ini aslinya taf'aluna ya. Aslinya taf'aluna. Dia dari jenis apa? Af'alul khamsah. Ya. Karena kan af'alul khamsah tadi ada 5 yang diawali ta, diakhiri wawu dan nun, dan ini contohnya. Jadi kalau lamnya seandainya ayat ini lamnya kita buang, maka dia balik lagi ke marfu. Ya bacanya apa? Taf'aluna. Ya bacanya taf'aluna. Surat Al-Baqarah ayat 24. Ketika kamu masukkan lam, maka dia jadi jazm. Jadi bacanya lam taf'alu. Tanda majzumnya apa? Tanda majzumnya hasfun nun. Kenapa hasfun nun? Jawabannya li'annahu minal af'alil khamsah. Karena fi'il taf'alu itu adalah dari fi'il af'alul khamsah. Fi'il yang 5 tadi. Ayat selanjutnya walan taf'alu. Nah, ini juga kebetulan sama. Tapi bedanya taf'alu pertama dengan taf'alu yang kedua. Kalau taf'alu yang pertama ini i'rabnya majzum. Kalau taf'alu yang kedua ini i'rabnya mansub. Jadi kalau kita i'rab taf'alu itu fi'il mudhari' mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda mansubnya hasfun nun. Ya, dihapus huruf nunnya. Kenapa? Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena taf'alu juga ya termasuk af'alul khamsah. Satu contoh lagi di surat Al-Baqarah ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina. Nah ini. Ya lan nu'mina. Ini fi'il mudhari' dari jenis apa? Ya, terlihat di sini ada lan. Kalau ada lan berarti setelahnya fi'il mu'rab. Ya, dan pasti mansub, Kalau kita perhatikan nu'mina, nunnya fathah, ya dia mansub. Ya, kalau ditanya dia jenis apa, berarti fi'il mudhari sahih akhir. Kenapa? Karena nu'mina ini fi'il mudhari, fi'il madinya amana amana yu'minu, ya amana yu'minu. Nah, nu'minu ini ya fi'il mudhari sahih akhir. Ketika dia mansub tandanya fathah. Ya lan nu'mina. Kalau lannya dibuang maka dia balik lagi normal menjadi nu'minu ya. Dia balik lagi menjadi nu'minu ya. Dari kata amana yu'minu. Nah ini contoh lan nasbiro ya, lan nasbiro. Kalau lannya kita buang dia bacanya nasbiru, dari sabara yasbiru ya, yasbiru lan yasbiru, ini domir nahnu jadi nasbiru, kemasukan lan maka dia menjadi mansub, lan nasbiro ya. Nah ini beberapa contoh dari Al-Quran untuk jenis yang pertama dan yang kedua. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas mudhari mu'tal akhir. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan dari Mas Army barangkali atau Mas Denika. Mas Army sehat nggak? Alhamdulillah. Masya Allah. Udah sholat Mas di sana Mas? Masih di rumah? Di rumah belum buka lagi kita. Insya Allah. Anggaran Raya kan PB-nya diperpanjang. Di mana?
Tangerang kan ya? Bintaro ya? Ya. Ya taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan dari Mas Janika atau Mas Armi. Belum ada. Masih gampang ya insya Allah. Nah, kalau nggak ada ya kita cukupkan sampai di sini insya Allah. Di pertemuan selanjutnya Anda mungkin rencana kayak gini aja kali ya. Nanti kalau dari nanti kita lihat di grup, maksudnya sampai nanti masuk kantor mungkin akan live ya, yang bisa gabung tapi nanti rekamannya Anda share sih. Jadi tapi waktunya mungkin pada zuhur sih, nggak bisa dari 11:30 karena repot kalau kepotong-potong. Kalau menurut antum gimana? Iya, pada zuhur aja. Iya. Agak susah soalnya. Kalau zuhur di rumah agak lama karena ngumpulin jamaah. Masih gampang nih mas. Iya. Harus diiniin tuh biar. Nah, ya paling insya Allah gini aja soalnya biar ada live-nya aja. Nanti Anda share rekamannya insya Allah buat yang belum hadir. Ya mungkin nggak tahu kalau misalnya bener akhir Juli gitu ya, awal Juli kali ya mungkin ya. Ya berarti masih ada sebulan lagi. Kita sedikit-sedikit lah. Semoga bisa terus istiqomah sampai selesai. Soalnya kalau udah ngajarin satu kitab, prinsip anak harus sampai kelar nih. Mudah-mudahan mungkin September kali bisa selesai kali, insya Allah. Amin. Satu aja kali kita untuk ngingetin lagi untuk mengingat lagi. Jangan lupa. Perbedaan lan sama lam itu gimana penjelasannya? Kalau lam itu kan yang tidak akan pernah terjadi ya. Kalau lam. Kalau lan tidak akan. Kalau lam tidak. Kalau lam Kenapa? Kalau lam dengan mim itu tidak akan pernah selamanya kan ya? Nah, kalau lan ini lan dengan lam atau apa tadi pertanyaan? Apa? Ada 3 kan? Ada lam, maksudnya lam dalam tulisan lam alif. Oh, lam alif. Ada lam dengan nun, ada lam dengan mim. Kalau lam dengan mim itu kan tidak akan pernah selama-lamanya ya. Lam dengan mim artinya tidak saja, negatif saja. Sama kayak ma dia. Kalau lam alif ya. Halo, Mas Armi? Halo? Ya, kalau lam saja dengan mim itu tidak ya. Kalau tadi lam alif ya, la. Ya, kalau la itu nanti ada 2. Itu la ada 2 jenis ya, adalah nafi, adalah nahi. Ya, ada yang la untuk melarang, semisal di tasrif, la tajlis gitu, janganlah duduk, atau la misalnya tidak, misalnya la nafi itu tidak. Nah, kalau lan ini artinya tidak akan ya. Lan ini artinya tidak akan. Tapi tidak akannya kenapa? Sementara ya, tidak akannya. Tidak akannya sementara. Ya, sebagian ulama nahwu yang bilang lan itu selama-lamanya itu semisal Az-Zamakhsyari gitu ya, dari kalangan Mu'tazilah yang itu yang bilang lan itu selama-lamanya, karena buat ini lan taroni ya, di surah ketika Nabi Musa itu dikatakan berbicara dengan Allah, kamu tidak akan melihatku, padahal ya di situ mereka maknai dengan tidak akan selama-lamanya, padahal lan kata Ibnu Malik sendiri itu maknanya tidak akan tapi berbatas waktu gitu, tidak akan berbatas waktu. Jadi yang sahih sih itu tidak berbatas berbatas waktu berbatas waktu. Jadi nggak lam itu selama-lamanya juga berarti kalau lam. Kalau pakai mim. Pakai lam
Eh, kalau dari inian apa dari sisi waktu sih nggak di apa namanya tidak nggak belum pernah dengar pembahasannya, tapi itu penegasian yang ya jadi mustahil saja. Berarti ya bolehlah dikatakan selama-lamanya karena nggak ada hubungannya dengan waktu, dia hanya menegasikan.